Buih air laut yang mengalunkan bahtera ketujuh Suster Ursulin ke Batavia 150 tahun lalu menjadi saksi alam ketika ketujuh perempuan yang diutus itu membentangkan ketujuh warna pelangi kasih di Nusantara. Suka duka bagai mendung dan terang yang berpadu membias warna hingga detik ini. Tetap satu tujuan, segalanya demi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Keberagaman dalam kesederhanaan itulah kesan yang kita dapat dari suster-suster Ursulin. Tampilan satu dengan yang lain tak pernah sama, namun kesederhanaan begitu lekat dalam kesehariannya. Hanya satu tanda pengenal yang menunjukkan mereka Ursulin, yaitu salib yang mereka kenakan. Mereka bisa berada di mana saja, pedesaan, perkotaan, di tengah kaum papa, maupun dalam pergaulan papan atas. Mereka tampil ulet, luwes, benar-benar melebur di dalam. Bagi Suster Ursulin, keseragaman bukanlah yang utama, namun kesatuan jiwa dalam berkarya adalah segalanya. Rupanya nasihat Santa Angela sang pendiri selalu menjadi pijar api yang tak kunjung padam dalam setiap diri Suster Ursulin. Kehidupan zaman ini yang syarat dengan gemerlap dunia, materialisme, konsumerisme, hedonisme, ketidakadilan, dan kekerasan yang jadi tantangan bagi para Ursulin berkarya saat ini, juga dihadapi Santa Angela Merici semasa hidupnya pada abad ke-16. Santa Angela adalah wanita yang berbahaya untuk hierarki dan imam-imam, karena dia melawan arus dan membuat sesuatu yang baru sama sekali di gereja. Zaman itu untuk perempuan hanya ada dua pilihan, disuruh menikah oleh orang tuanya atau masuk biara yang adalah biara kontemplatif, dikurung antara empat tembok. Tapi Santa Angela menciptakan alternatif ketiga, dibaktikan pada Tuhan sepenuhnya dan di antara keluarganya. Di usia senja, Angela Merici mengumpulkan perempuan-perempuan muda yang tidak ingin menikah dan ingin mengabdikan hidup pada Tuhan tanpa harus menjadi biarawati dalam sebuah biara. Devosinya yang begitu besar pada Santa Ursula serta kerendahan hatinya mendorong Angela menamakannya Kompani Santa Ursula. Kompani Santa Ursula dilahirkan oleh Santa Angela dari persatuannya dengan Tuhan. Santa Angela sendiri tidak pernah menentukan salah satu bidang kerasulan khusus, tapi merasulnya atau melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Uskup Carolus Borromeus menyuruh mereka itu masuk atau hidup dalam komunitas di biara, dijadikan biarawati. Tapi Ursulin tetap mempertahankan karya pendidikan. Di dalam biara ada asrama-asrama dan sekolah-sekolah, sehingga Ursulin dicap ahli pendidikan. Hiduplah dalam keserasian, bersatu, sehati sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu. Begitu jugalah Ursulin Indonesia. Dengan keanekaragamannya berkarya di dunia pendidikan, sosial dan pastoral, sampai 150 tahun perayaan kedatangan mereka di Nusantara. Tarekat Ursulin adalah tarekat suster tertua di Indonesia.
para pengikut Santa Angela Merici ini tiba di Indonesia ketika Jakarta masih bernama Batavia. Kedatangan mereka di Indonesia berawal dari permintaan Monsinyur Petrus Maria Franken sebagai Vikaris Apostolis Batavia kepada seorang imam projo di Belanda yang meminta keterlibatan para suster Ursulin dalam pendidikan anak-anak perempuan. Hingga berlayarlah ke-7 suster mengarungi lautan dipimpin Suster Ursula Mertens. Pada waktu itu, rute pelayaran ke Nusantara harus melewati Semenanjung Harapan Afrika. 4,5 bulan lamanya ke-7 suster melewati hari di tengah lautan dengan kapal Herman hingga menjejakkan kaki mereka di Batavia, tanah terjanji bagi mereka pada tanggal 7 Februari 1856. Ujian berupa pelayaran panjang yang melelahkan rupanya belum cukup bagi kelompok kecil ini. 4 hari setelah kedatangannya, salah satu suster, yaitu Suster Emmanuel Harris, meninggal dunia karena kelelahan akibat pelayaran panjang. Tinggallah 6 suster yang harus berjuang memulai karya di tanah yang begitu asing dengan berbagai tantangan silih berganti. Semangat mengabdi pada sesama dan kekuatan cinta keibuan mengalahkan segala rintangan yang ada. Makin hari, makin banyak anak yang membutuhkan pendidikan datang pada mereka. Sekolah pertama diselenggarakan antara lain taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan kursus yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan dasar. Kerasulan biara pertama terus berkembang dan dilanjutkan kerasulan kedua di biara Jalan Pos nomor 2. Pada tahun 1859 didirikanlah sekolah-sekolah dan panti asuhan. Sungguh membahagiakan ke-6 suster ketika rombongan kedua dengan 8 suster datang dan bergabung untuk membantu karya di Batavia pada tanggal 6 April 1858. Melihat begitu besar sumbangan Ursulin bagi tumbuh kembangnya pendidikan di Batavia, Pastor van de Elsen dan Pastor Palings memohon pada pimpinan biara Noordwijk agar dapat mengirimkan suster Ursulin ke Surabaya. Berlayarlah 5 suster Ursulin dengan kapal Zephyr dan tiba di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 1863. Kerasulan di Surabaya dimulai dengan pendidikan dan panti asuhan. Sejak itu, karya Ursulin terus berkembang dan menyebar di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Bogor, Madiun, Sukabumi, Purwokerto, Pekalongan, dan Cirebon. Pada tahun 1910, sebuah panti besar dibangun di Jalan Kramat Raya nomor 134. Bagian depan dihuni anak putra dan bagian belakang dihuni anak putri. 7 suster Ursulin yang telah mengasuh anak-anak selama 46 tahun di biara Jalan Pos turut pindah ke rumah ini. Jumlah anak asuh yang terus bertambah menjadikan panti ini sesak. Maka dibangunlah panti asuhan bagi anak putri di Bidara Cina pada tahun 1938. Setelah 28 tahun berkarya di Kramat, para suster Ursulin bersama 300 anak putri pindah ke panti asuhan putri yang berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 76. Kerasulan Ursulin yang terus berkembang di Nusantara membutuhkan kerjasama dengan Ursulin di tempat lain agar semakin berkembang. Gayung bersambut pada tahun 1900, Uni Roma yang dirintis sejak lama mulai terwujud. Uni Roma itu bermula dari datangnya surat kepausan dari Paus Leo ke-13 pada waktu itu yang ditujukan kepada Mère Marie de Saint-Julien-Aubry yang menjadi pemimpin umum dari uni kecil
yaitu Uni Roma, Blois, dan Calvi. Isinya menghimbau para Ursulin di seluruh dunia yang berdiri sendiri-sendiri itu supaya bergabung menjadi satu uni yang efektif, yang real, dan dipimpin oleh satu pemimpin umum yang tinggal di Roma. Gerakan ini membuahkan Cor Unum et Anima Una dari Indonesia, perwakilan dari Surabaya dan Malang jadi satu dengan pemimpinnya Mer Angela, tapi Indonesia berarti Surabaya Malang. Dan karena Surabaya itu akhirnya diserahkan kepada tarekat lain dan kami mendirikan di Surabaya di Jalan Raya Darmo, maka tinggallah satu-satunya pionir Uni Roma dari Indonesia, hanya komunitas Sancta Trinitas di Malang. Satu persatu komunitas Ursulin yang ada di Indonesia bergabung dengan Uni Roma. Hingga tahun 1938, semua cabang rumah Ursulin sudah masuk dalam keanggotaan Uni Roma. Bergabungnya semua komunitas Ursulin dengan Uni Roma membawa Ursulin Provinsi Indonesia semakin berkembang dalam hal rohani, kehidupan bersama, serta pelayanan bagi masyarakat. Karya yang sudah berkembang indah tak luput dari ujian. Perang Dunia Kedua memporak-porandakan karya yang dibangun bersama. Pada masa itu, banyak suster Ursulin masuk kamp tahanan, bahkan banyak di antaranya meninggal di tahanan. Maka anggota Provinsi Indonesia jadi merosot jumlahnya. Banyak sekali yang hilang. Lalu kami terpaksa menyerahkan beberapa sekolah kami dan biara-biara kami kepada tarekat-tarekat lain untuk melangsungkan karya-karya gereja di Indonesia. Kayu terbaik berasal dari pohon yang tumbuh di tempat terpaan angin dan tantangan musim. Begitupun karya Ursulin. Bencana perang menjadi tantangan yang menjadikan para suster semakin kuat untuk membangun karya mereka kembali. Pada Ursulin mengembangkan sayapnya sampai di Ende. Lahirnya Konsili Vatikan II membawa Ursulin membuat gerakan baru dengan melayani orang-orang yang terpinggirkan melalui karya pastoralnya di pelosok-pelosok tanah air. Sekali lagi, Monsignor Ans membantu hingga Ursulin mudah masuk ke daerah-daerah tersebut. Muncullah komunitas Ursulin di Cisantana, Kampung Sawah, Sunter, Baturetno, Yogyakarta, Ruteng, Borong, Nobal, Ewer, Bakau, Dili, Poso, Kota Mobagu, bahkan menjangkau Mindanao di Filipina. Saat ini terdapat 32 rumah Ursulin untuk Provinsi Indonesia. Sejarah mencatat tak sedikit kontribusi Ursulin untuk tumbuh kembangnya pendidikan di negeri ini. Sampai saat ini, karya di bidang pendidikan tetap menjadi karya yang utama. Pada awalnya, Ursulin mengkhususkan pendidikan bagi anak perempuan. Namun pada perkembangannya, sekolah Ursulin menerima juga murid laki-laki. Senafas dengan apa yang dilakukan pendirinya Santa Angela Merici, Ursulin Indonesia memprioritaskan pendidikan bagi perempuan. Hal ini bukan tanpa alasan. Adalah realita pada awal kehidupan anak, pendidikan pertama yang diterima anak adalah tak lain dari ibunya. Melalui pendidikan yang memadai bagi kaum perempuan, usaha pemulihan sebuah rumah sebagai unit terkecil dari masyarakat diharapkan menjadi sumbangan bagi pemulihan kondisi di masyarakat yang syarat dengan ketidakadilan, kekerasan yang selalu ada sejak zaman Angela Merici sampai hari ini. Dengan cinta kasih keibuannya, Suster Ursulin mendidik anak didiknya sebagai citra Allah dengan pribadi yang unik.
Setiap anak dididik sesuai dengan kehendak Allah dalam dirinya. Anak-anak didik tak hanya diharapkan menjadi manusia yang pandai di sisi akademis, tetapi lebih dari itu, mampu menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Visi Ursula adalah terbentuknya seorang peserta didik sebagai manusia utuh, ya, yang dewasa, yang religius, yang peka terhadap lingkungan dan gender, sehingga mampu mengembangkan diri dan berpartisipasi membangun masyarakat sesuai perannya. Nah, kalau kita memang mau mendidik anak untuk menjadi seorang manusia yang utuh, saya kira kita harus memberikan kepada peserta didik ini suatu perkembangan yang seoptimal mungkin. Dan saya kira ini adalah salah satu cara untuk memberikan kepada mereka pengalaman hidup di desa dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya itu. Dan apa yang kita lihat memang diharapkan mereka bisa berpartisipasi membangun masyarakat di sekitarnya di mana mereka bekerja, di mana mereka hidup. Segala pengabdian bagi anak didik tak sia-sia. Banyak di antara anak didik mampu berprestasi dan menjadi tokoh di masyarakat. Sekolah-sekolah Ursulin dihadapkan pada realita di mana saat ini banyak bermunculan sekolah bertaraf internasional dengan modal yang sangat kuat dan begitu menggiurkan bagi orang tua yang ingin menjamin kualitas pendidikan bagi anak-anaknya serta dianggap lebih bergengsi. Realita ini menjadi tantangan bagi Ursulin untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanannya di bidang pendidikan. Dan bahwa sekolah Ursulin adalah sekolah mahal bukanlah merupakan tantangan terberat bagi para Ursulin, sebab masih ada tantangan terberat yang mereka hadapi di dunia pendidikan pasca 150 tahun karya mereka di bidang ini. Segala tantangan yang dihadapi Ursulin di dunia pendidikan tak membuat mereka gentar. Pendidikan yang diwarnai nilai-nilai spiritualitas tetap diperjuangkan dengan kesadaran bahwa pendidikan merupakan hak istimewa bagi setiap manusia dan menjadi karya yang mulia, karena di dalam karya itu pendidik mengambil alih fungsi Sang Pencipta yang menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Tak hanya berkutat di dunia pendidikan, Ursulin juga berkarya di bidang sosial, antara lain pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak panti asuhan, mengelola klinik kesehatan gigi dan mulut, mengelola asrama bagi pelajar dan mahasiswa putri, rumah retret, hingga mengabdikan diri dalam karya pastoral di paroki-paroki, pedesaan, bahkan masuk di pedalaman. Kebutuhan Ursulin untuk berkembang dan untuk menjawab tantangan zaman mendorong para Ursulin secara pribadi meleburkan diri di bidang lain di luar dunia pendidikan sebagai karya utama. Beberapa di antaranya aktif di dalam koalisi perempuan, bekerja di KWI, dan banyak suster yang menempuh pendidikan di bidang baru yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan karya Ursulin, mulai studi hukum, media, bahasa, dan masih banyak lagi. Seperti kongregasi yang lain, sebagai tarekat suster tertua di Indonesia, Ursulin menghadapi realita di mana kian hari semakin sedikit saja kaum muda yang mau hidup sebagai biarawati. Saat ini hanya sekitar 260 Ursulin yang harus mengelola karya mereka yang terus berkembang dengan 32 rumahnya di Indonesia. Mengatasi kekurangan tenaga, kami menjalin kerjasama dengan mitra kerja kami, memberikan pendalaman Santa Angela agar tugas-tugas kami dapat diserahkan kepada para guru, menjalin networking dengan sekolah-sekolah kami agar tidak terjadi pemborosan tenaga, sehingga para suster kami dapat pergi bekerja di tempat lain
di mana orang lain tidak mau pergi. Meski sulit mencari kaum muda zaman ini yang ingin hidup sebagai biarawati, Ursulin tetap melakukan promosi panggilan ke banyak tempat, baik paroki maupun sekolah, bahkan kelompok-kelompok kategorial. Tidak sedikit kaum awam yang tertarik dengan spiritualitas Ursulin, walaupun mereka belum dapat menjalani hidup sebagai biarawati atau biarawan. Beberapa di antaranya membentuk kelompok di mana mereka biasa berkumpul untuk mendalami spiritualitas Angela Merici serta berbagi pengalaman mereka dalam usaha membangun kerajaan Allah dalam kehidupan mereka sesuai skala yang dapat mereka buat. Di Indonesia, kelompok semacam ini antara lain kerabat Santa Angela, putri-putri Santa Angela, dan Ursulin sekuler. Kesulitan, kegembiraan mewarnai usaha Ursulin membentangkan pelangi kasih di Nusantara dengan mendidik anak-anak pewaris bumi Nusantara ini. Pada 150 tahun peringatan kedatangannya, mereka masih ingin terus menebarkan kasih. Hidup sebagai pengikut Santa Angela dan terus mengikuti nasihat-nasihatnya yang masih relevan dengan kondisi zaman ini dan membuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman adalah tujuan dari setiap Ursulin hingga perayaan 150 tahun kedatangannya di Indonesia dan di waktu mendatang. Di 150 tahun perayaan kedatangan Ursulin di Indonesia, pengikut Santa Angela Merici ini tetap ingin memperjuangkan pendidikan sebagai karya utama seperti yang dilakukan Santa Angela hingga akhir hayatnya, sesulit apapun tantangannya. Selayaknya lah para pengikut Santa Ursula di Nusantara ini bersukacita untuk suka duka yang mereka lewati selama 150 tahun berkarya, bagai terang dan gelap yang berpadu, menjalin warna pelangi kasih lewat cinta kasih keibuan mereka di bidang pendidikan. Siapa yang tahu rencana Tuhan 150 tahun lalu ketika Ia mengirimkan bahtera dengan 7 orang perempuan di dalamnya merupakan awal terbentangnya warna-warni pelangi kasih Tarekat Ursulin di bumi Indonesia sampai hari ini. Begitu berlimpah kasih Tuhan untuk tanah ini, hingga lahirlah putri-putri penerus Angela Merici dengan banyak bahtera yang terus berlayar membawa pelangi hingga ujung tanah air. Soli Deo Gloria.